Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa secara online dalam program belajar bareng Tabernakel. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut dari firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini, untuk kami dapat belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami dan pikiran kami dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk memahami dan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Di episode yang ke-34 ini saya memberikan satu judul tentang penebusan dan hak sulung atau hak kesulungan. Masih kembali kita mengingat, kembali kita terus diingatkan tentang skema-kema suci, bahwa dalam kemah suci ini Bapak Ibu saudara sekalian terdiri dari bagian luar halaman, kemudian bagian halaman. Di dalam halaman ini ada ruang suci dan ruang maha suci. Pintu gerbang itu menandakan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kemudian mezbah korban bakaran mengingatkan kita akan korban Kristus yang menjadi penebus dalam kehidupan kita. Di kolam pembasuhan kita belajar tentang sakramen baptisan air, meninggalkan manusia lama dan bangkit ya menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar penciptanya. Pintu kemah untuk kita masuk ruang suci di sana menandakan baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus yang diperlukan oleh orang percaya untuk mereka dapat menjadi saksi, menjadi terang, untuk mereka dapat hidup dalam ruang suci dalam kebenaran firman Tuhan. Meja roti sajian atau meja roti pertunjukan adalah kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Roti itu adalah makanan bagi tubuh jasmani dan firman Tuhan adalah makanan bagi tubuh rohani kita. Kemudian pelita atau kandil ini berbicara tentang kehidupan orang percaya sebagai terang. Kita dapat menjadi terang hanya ketika Roh Kudus ini menguasai dan memimpin hidup kita, memimpin pemikiran kita, sehingga kita dapat melakukan kebenaran. Kemudian di mezbah dupa ini adalah penanda bagaimana kehidupan orang percaya perlu dipenuhi doa dan penyembahan yang bukan hanya dilakukan atau dilaksanakan di gereja sesuai dengan jadwal ibadah, tetapi juga dilakukan setiap hari yang menunjukkan komunikasi kita dengan Tuhan yang hari demi hari dalam situasi apapun. Pintu tirai adalah pintu yang sangat tebal yang menunjukkan bagaimana kemanusiaan kita, atau saya katakan niat kita, atau kekuatan kita untuk melakukan firman dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita melihat ketika Yesus disalib, pintu tirai di bait suci terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah, di mana segala kekuatan manusia, ego manusia, dikatakan itu semua tidak dapat membuat manusia selamat dan sampai kepada Bapa di sorga. Hanya oleh korban Kristus kita dimampukan masuk dalam persekutuan yang indah, yang intim dengan Bapa di sorga, yang ditunjukkan tabut perjanjian dalam ruangan maha suci. Ini Bapak Ibu saudara sekalian yang menjadi gambaran perjalanan hidup orang percaya sepanjang kita menjalani hidup dalam dunia ini. Artinya kita tidak hanya sampai di satu titik, tapi kita terus bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Dia. Waktu yang lalu kita belajar tentang peringatan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Ini yang disampaikan Tuhan agar bangsa Israel memelihara Hari Raya Roti Tidak Beragi ya di Keluaran pasal 34. Hari Raya Paskah dan roti tidak beragi tidak bisa dipisahkan ya, seringkali itu menjadi satu kesatuan di Perjanjian Lama dalam Keluaran pasal 12.
Di sana kita belajar bagaimana istimewanya roti tidak beragi, yaitu ia tahan lama, tidak cepat rusak, dan berjamur. Dan kehidupan bagi kita sekarang, maknanya roti tidak beragi ini adalah kemurnian dan kebenaran. Hidup yang tidak bercampur dengan dunia ini, dalam arti kita masih bergaul, tetapi jangan sampai kita seperti firman Tuhan katakan juga tidak menyembah Tuhan, kemudian tiru-tiru dengan dunia, kemudian mundur dari iman kita dan lain sebagainya, karena kita bercampur dengan yang lain. Kemudian juga artinya Kristus sebagai roti hidup yang membawa kita pada kekekalan. Ini yang kita pelajari waktu yang lalu, bagaimana roti tidak beragi ini, mengapa diperingati terus oleh bangsa Israel, karena itu merupakan satu hari yang penting di mana bangsa Israel makan roti tidak beragi saat mereka akan keluar dari Mesir. Bagi kita sekalian, itu menandakan bagaimana kita tidak berpesta dengan ragi dunia ini, dengan berbagai macam sifat karakter yang tidak sesuai firman Tuhan, tetapi kita mau hidup dalam kemurnian dan kebenaran, dan hanya Kristus sang roti hidup yang membawa kita pada kekekalan. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran kita tentang penebusan segala yang sulung. Kenapa kita mempelajari ini? Karena ini juga dikatakan ketika Tuhan berfirman di Keluaran pasal 34 ayat 19 sampai 20. Mari sama-sama kita baca. Keluaran 34 ayat 19. Segala yang lahir terdahulu dari kandungan akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Rangkaian firman Tuhan ini, rangkaian peringatan ini disampaikan Tuhan kepada Musa waktu itu ya. Kemarin kita melihat tentang hari raya roti tidak beragi haruslah dipelihara. Kemudian sebelumnya kita melihat bagaimana jangan kita menyembah yang bukan Tuhan ya, jangan membuat bagimu Allah tuangan. Ini dalam hubungannya bangsa Israel membuat patung anak lembu emas, dan Tuhan menghukum, Tuhan kemudian memberikan kesempatan kembali, memberikan kasih-Nya kembali, tetapi Dia juga mengingatkan kembali. Jadi inilah peringatan-peringatan yang patut juga kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saat ini kita memperhatikan bagaimana Tuhan katakan segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan akulah yang empunya. Mengapa hal ini penting? Karena kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan satu tentang kepemilikan, yang kedua tentang penebusan segala yang sulung atau yang lahir terdahulu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, hak kesulungan dalam tradisi Yahudi ini kita melihat sungguh sangat diperhatikan. Kita baca beberapa ayat ini, Ulangan 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita melihat dalam Ulangan pasal 21 ayat 15, apabila seorang mempunyai dua orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi waktu itu dalam konteks tradisi Yahudi waktu itu, jadi waktu itu ada orang yang memiliki dua orang istri, yang seorang dicintai, yang seorang tidak dicintai.
Nah, anak sulung laki-laki ini berasal dari istri yang tidak dicintai. Ketika pembagian hak kesulungan, harta warisan, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai. Ya, karena mungkin, wah ini yang saya cintai nih istrinya. Akhirnya dia tidak menganggap yang sulung nih sebenarnya dari istri yang tidak dicintai. Nah, firman Tuhan katakan ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya. Dialah kegagahannya yang pertama-tama. Kita melihat betapa hak kesulungan ini dihargai, diperhatikan dalam konteks Israel. Kemudian di Keluaran 13 ayat yang ke-11, apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba, atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dan anak sulung manusia, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kau kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Ini Bapak Ibu saudara sekalian yang kita perhatikan ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir, salah satu tanda herannya, tanda ajaibnya adalah bagaimana anak sulung Mesir dari anak Firaun sampai hewan-hewan semuanya mati, tetapi bagi bangsa Israel terjadi keluputan. Ya, mereka diluputkan. Ya, maka ini sesuatu yang istimewa, karena itu dikatakan, tetapi mengenai anak manusia, setiap anak sulung di antaramu anak-anakmu lelaki, haruslah kau tebus. Ini Bapak Ibu sekalian yang kita perhatikan. Kemudian mereka yang sulung, anak-anak sulung juga mendapatkan hak lain, misalnya dalam kerajaan, di 2 Tawarik 21 ayat yang ketiga. 2 Tawarik pasal 21 ayat yang ketiga. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian berupa emas dan perak dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kedudukan raja diberikannya kepada Yoram, anaknya, karena dialah anak sulungnya. Ya, ini yang terjadi saat Yosafat mendapat perhentian atau meninggal. Yoram ini punya banyak saudara. Mereka semua anak-anak Yosafat, tetapi pada anak-anak yang lain diberikan pemberian, diberikan juga kota-kota berkubu, tetapi kedudukan raja diberikan kepada si anak sulung. Jadi kita lihat betapa istimewanya dalam tradisi Yahudi tentang anak sulung ini. Mereka dikatakan sebagai milik Tuhan, mereka harus ditebus, dan mereka berhak mendapatkan status ya dalam kerajaan, menjadi penerus dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara sekalian, di sisi lain ada juga peristiwa di mana Esau memandang rendah hak kesulungan. Padahal ada banyak berkat, ada banyak keistimewaan, tapi bagi Esau itu tidak penting ya. Esau memandang rendah hak kesulungan. Di dalam Kejadian 25, mulai ayat 29 kita melihat, pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom.
Tapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, ya ada dua orang ya, Esau dan Yakub kakak beradik. Yang satu bisa memandang berharganya hak kesulungan itu, yang satunya memandang rendah. Ya, kalau kita baca di Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 kita melihat Ibrani pasal 12 ayat 16 dikatakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan dikutip oleh penulis Ibrani, jangan ada orang cabul punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Jadi dibandingkan tentang nafsu yang rendah, ya Esau ini dikatakan nafsu yang rendah. Kenapa? Karena dia memandang lebih penting sepiring ya sup merah-merah itu yang dikatakan firman Tuhan dibanding hak kesulungannya. Nah, kita belajar bagaimana kita juga seringkali bisa lebih memilih untuk memuaskan nafsu kita dalam hal apapun dibanding kita memilih untuk mendengarkan firman Tuhan, taat pada firman Tuhan, dan lain sebagainya. Itu diibaratkan seperti Esau yang memandang rendah hak kesulungan. Jadi kalau kesulungan dalam konteks perjanjian baru, di sini dapat diartikan sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kalau dalam perjanjian lama, anak-anak sulung itu harus ditebus, entah itu dengan domba. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, kita lihat di Lukas pasal 2 ayat 22, dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dikatakan ya, segala anak sulung itu Tuhan yang punya. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ya, ditebus sebagai anak sulung dengan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ini biasanya untuk orang-orang yang kurang mampu. Nah, Yesus sendiri dalam keadaan sebagai manusia, dia ditebus ya, karena dia dikatakan sebagai anak sulung, ditebus dengan burung tekukur atau burung merpati. Dalam konteks perjanjian baru, kita sebagai orang percaya juga ditebus oleh apa? Oleh darah Yesus yang menebus setiap kehidupan kita, menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya sendiri. Kita melihat di Titus pasal 2 mulai ayat 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ya, dikatakan menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi kita dikuduskan, kita dijadikan milik kepunyaannya sendiri oleh apa? Penebusan di dalam Tuhan Yesus. Ini diibaratkan seperti juga anak-anak sulung yang ditebus, dijadikan
milik kepunyaan Tuhan sendiri. Siapa itu? Orang-orang percaya ya dalam perjanjian baru. Kita sekalian yang percaya dalam Tuhan Yesus dikatakan kita ditebus oleh darah Yesus, dijadikan milik kepunyaannya sendiri untuk rajin berbuat baik. Nah, gereja atau orang percaya disebut sebagai jemaat anak-anak sulung. Sebutannya kita lihat dalam Ibrani 12 mulai ayat 22 saya bacakan. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Ya, dari situ kita melihat bagaimana kita sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darahnya dikatakan sebagai jemaat anak-anak sulung. Yang tadinya bukan bagian kita, tetapi puji Tuhan dikatakan oleh korban Kristus, oleh penebusannya, oleh karyanya dikatakan kita beroleh dikatakan apa? Status milik Tuhan, beroleh hak kesulungan itu. Ya, selanjutnya kalau kita melihat lagi misalnya dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan siapa? Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Maka jangan memandang rendah hak kesulungan ini, tapi dikatakan kita mau untuk tidak menuruti hawa nafsu, tidak memiliki nafsu yang rendah. Artinya kita mau menderita bersama-sama dengan Dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kemudian ayat yang ke-23 dan 29 kita melihat, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, dikatakan karunia sulung roh. Kemudian ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya dia yang menjadi pokok keselamatan kita, dia yang menjadi teladan kita, itulah Yesus Kristus, Bapak Ibu. Maka saya katakan tadi betapa dalamnya arti hak kesulungan ini dalam kehidupan orang percaya. Gereja disebut sebagai jemaat anak-anak sulung. Mari hargai hak kesulungan di dalam Yesus. Oleh penebusannya kita berhak menerima berkat-berkat sulung bagi orang percaya. Apa? Tadi ada keselamatan, dijadikan milik kepunyaan Tuhan sendiri, ditebus oleh darahnya, kemudian kehidupan yang kekal. Seperti yang tadi dikatakan karunia sulung roh, ada pembebasan bagi kita sekalian, ya, untuk kita dapat dikatakan menerima satu kehidupan yang kekal, ditebus dari segala dosa oleh korban Kristus, dijadikan milik kepunyaannya sendiri. Untuk apa tadi dikatakan? Rajin berbuat baik, memberitakan kasih-Nya. Ya, mari hargai hak kesulungan itu yang kita dapatkan hanya oleh korban Kristus, dan jangan memandang rendah apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Tolong kami untuk menghargai karya keselamatan di dalam-Mu Tuhan, yang menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu sendiri. Tolong kami untuk dapat melihatnya sebagai sesuatu yang berharga dan tidak memandang rendah terhadap karya-Mu ya Tuhan. Tolonglah anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan mereka masing-masing,
Biarlah Engkau yang selalu beserta dan Engkau yang memberikan selalu jalan keluar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam program kami di hari Rabu ini, dan biarlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi terang-Mu, alat-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bersyukur ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.